Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuki pada bab baru lanjutan daripada kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah, bab fadlul ju', bab keutamaan daripada ju'. Ju' ini lapar. Lapar maksudnya mensedikitkan makan. Wal khashunatul 'aish, khashunatul 'aish, hidup dengan sederhana, dengan mensedikitkan makan, pakaian, dan begitu juga minuman. Makanan, minuman, dan pakaian. Ini yang menulis judulnya Imam Nawawi, insyaAllah. Qala Allah Ta'ala, Imam Nawawi memulai bab ini dengan firman Allah. Itu salah satu daripada mayizat. Mayizat ini keistimewaan kitabnya Riyadhus Shalihin. Setelah bab langsung ayat, bahawa Imam Nawawi tidak ingin membedakan dan tidak ingin berlepas diri daripada sebuah ayat Allah. Makanya para ulama pasti dia yang dijadikan acuan pertama kali itu adalah ayat Al-Quran. Setelah itu baru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi mengajarkan kepada kita metode yang baik itu adalah ada Quran, kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai oleh Imam Nawawi dengan ayat Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka diganti daripada setelah mereka akan masa. Kita ni bergantian, sebelum kita ada, kemudian diganti pula dengan kita. Setelah itu ada generasi setelah kita, generasi setelah kita. Kita bergantian terus hidup di dunia ini. Qaumun bi qaumin. Yang khalfa adha'us salah, yang mereka ini meninggalkan salat. Kelompok ini meninggalkan salat. Watba'us syahwat, kelompok ini lebih dominan mengikuti syahwat. Salat dia tinggalkan, syahwat kencang, syahwat pun dia ikuti. Ya. Walilqawna ghayya, dan mereka menjumpai akan azab yang hina. Illa kecuali man taba, orang yang bertaubat kepada Allah,
wa amana amilan salihan, dan orang yang beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, mereka Allah masukkan mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga dan tidak ada kehinaan sedikit pun untuknya. Jadi generasi ke generasi berganti. Ada generasi yang adha'us salah, mereka tinggalkan salat dan mereka lebih cenderung kepada syahwat. Ya, syahwat itu juga ada syahwat yang halal seperti nikah, makan, minum, punya kendaraan yang mewah, punya itu mereka sudah meninggalkan salat, mereka pun lebih dominan mengikuti syahwat, tapi mereka itu menjumpai dalam keadaan hina, kecuali orang yang taubat dan beramal soleh. Kemudian ayat berikutnya Imam Nawawi nukilkan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi wa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فخرج على قومه. Ketika Qarun keluar menjumpai kaumnya, fi zinatihi, dengan memakai perhiasan. Jadi Qarun menjumpai masyarakatnya tapi perhiasan saja di tubuh si Qarun ini. Wa qala alladhina yuriduna hayatad dunya, kaum-kaumnya, rakyatnya, masyarakatnya yang menginginkan kehidupan dunia, yang menginginkan kehidupan seperti kehidupan Qarun, dia akan berkata, ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu hazzin azim. Kata masyarakat Qarun tadi, ya laitalana, coba kalau seandainya kepada kita misla ma utiya, seperti yang diberikan Qarun. Apa yang Allah berikan, apa yang diberikan nikmat kepada si Qarun, itu diberikan pula kepada kita. Innahu lahazzin azim, itu sungguh sangat nikmat sekali. Kata orang yang menginginkan seperti Qarun. Tapi ada sebagian masyarakat Qarun yang tak ingin seperti Qarun. Mereka berkata, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Wailakum, celakalah kamu, celaka kamu Qarun, celaka pengikut-pengikut Qarun. Thawabullahi khairun, pahala amalan dari Allah itu jauh lebih baik, liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi dari ayat ini Qarun itu juga masyarakatnya terpecah. Ada yang taat kepada Qarun, ada yang tidak taat kepada Qarun. Ini masyarakatnya terpecah. Yang taat dia kepada Qarun, dia menginginkan memang lama hidup macam Qarun itu, perhiasan banyak, kemewahan ada seluruhnya. Tapi bagi yang tidak pro kepada Qarun, justru mengatakan wailakum thawabullahu khairul liman amana wa amila salihah. Celaka kamu, sesungguhnya balasan daripada Allah itu lebih baik, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau begitu, ya tetap yang paling mulia itu adalah iman dengan amal soleh. Kemudian Imam Nawawi menambahkan ayat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kenikmatan kita hari ini jangan kira tak ditanya pula lagi. Rumah berapa, ruko berapa, mobil berapa, kebun sawit berapa hektar. Jangan kira tak ditanya itu, ditanya. Ini nikmat tu ditanya. Ya Allah sebutkan summa, kita sering baca ayat ini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian latus'alun, dipastikan ditanya. Dipastikan akan ditanya yauma idzin, pada suatu hari, na'im, anin na'im, dari segala kenikmatan-kenikmatan. Ditanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka apa saja akan ditanya. Disebutkan dalam sebuah syarah hadis itu, walaupun daripada satu batang daripada jarum. Kita punya satu batang jarum pun ditanya, sebiji nasi itu pun akan ditanya. Kan nikmat itu, nikmat ditanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, daripada kenikmatan.
Maka mudah-mudahan kita bisa menjawabnya nanti dengan sesuai harapan, dan Allah pun ridha dengan jawaban yang kita jawab. Amin. Allah di Imam Nawawi tutup dengan ayat, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kata Allah Ta'ala, man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan segera, orang-orang yang menginginkan kemewahan segera, perhiasan yang segera, kekayaan yang segera dapat hendaknya di dunia, ajalna lahu, Allah tunaikan cepat, Allah segerakan, lahu fiha ma nasya, sesuai dengan keinginannya, liman nurid, bagi orang yang mengkehendaki segera itu Allah segerakan. Tapi thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, ay mal'unah. Cuma kemudian ja'alna lahu, kami jadikan baginya, orang yang menginginkan kesegeraan tadi, kemewahan, kekayaan di dunia ini, jahannama, kami jadikan bagi mereka itu neraka, yang mereka sampai ke dalam neraka dan mereka hina di dalam neraka. Jadi maksud ayat ini nih, ya, meminta dengan kemewahan tapi tidak untuk ketaatan tentu tidak dibolehkan. Meminta kekayaan, meminta kemewahan kemudian kita lalai kepada Allah tentu tidak dibolehkan. Maka jahannama, maka balasannya adalah neraka Allah. Hadis, masuk kita ke hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin yang dinikahi oleh Nabi kali yang ketiga daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama menikah dengan Khadijah, kemudian yang kedua dengan Saudah, yang ketiga baru dengan Khadijah, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Allah meridai daripada Sayyidah Aisyah ummahatil mukminin, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubsin sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaqun alaih. Allah, kata Sayyidah Aisyah, ma syabi'a, tidak pernah kenyang alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, tak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubsin sya'irin, dari roti syair. Syair ni gandum. Kalau kita ke Makkah, kalau kita ke Arab Saudi, kalau kita ke Timur Tengah, kalau ingin beli roti bilang saja khubus. Khubus tu roti, khubsun, khubus roti. Kata Sayyidah Aisyah, tak pernah keluarga, tak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad maksudnya termasuk Nabi Muhammad, min khubsin sya'irin, daripada roti gandum, roti makanan, yaumaini, 2 hari, mutatabi'aini, yang berturut-turut 2 hari itu, hatta qubida, sampai Nabi meninggal dunia. Tak pernah kenyang keluarga Nabi 2 hari berturut-turut. Maksudnya apa? Hari ini kenyang, besok kenyang pula. Tak pernah. Tak pernah. Jadi kalau begitu bagaimana? Cuma sehari kenyang, besoknya tak kenyang lagi. Besoknya tak kenyang lagi. Tak kenyang maksudnya memang tak makan. Maka tidak pernah masyabi'a alu Muhammadin, tak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad, min khubsin, daripada makanan, 2 hari berturut-turut sampai Nabi meninggal dunia. Jadi tidak ada istilahnya keluarga Nabi Muhammad tu karena keluarga Nabi kemudian dia kenyang terus, makanan terhidang terus, kemudian dia orang yang senang, orang apa. Tidak. Keluarga Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, 2 hari berturut-turut kenyang tu tak ada. Mungkin hari ini kenyang, besok tu tak kenyang lagi, tak ada lagi makanan, besok tu tak ada lagi makanan, besok tu tak ada lagi makanan. Ini yang disebut oleh para ulama ahli sufi. Dalil ini yang dijadikan oleh ulama tasawuf bahawa menyimpan makanan untuk esok hari itu sudah menyalahi prinsip syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda Nabi tak pernah menyimpan makanan.
Baginda Nabi tak pernah menyimpan makan untuk besok tu, tak ada. Dapat hari ini, habis hari ini. Untuk besok, ya lain lagi. Kalau kita hari ini menyediakan makanan untuk besok, berarti kita sudah punya keyakinan besok kita hidup. Maka kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin itu, orang yang menyimpan makanan untuk besok hari, itu sudah mendahului daripada takdir. Minal mutakabbirin, termasuk dia bagian daripada orang yang sombong. Kita ni memang sombong seluruhnya ini. Cuma kalau dibilang orang sombong si anu tu, kita pula marah. Padahal memang sombong. Kita bukan saja untuk sehari besok makanan Pak, untuk sebulan yang akan datang. Sudah standby dengan berasnya, sayur mayurnya di kulkas. Kulkas tu penuh tu. Nak mau yang mana kita aman. Kalaupun bergejolak lah, agak seminggu, 2 minggu masih aman stok kita. Minal mutakabbirin. Kita ni termasuk orang yang angkuh, yang sombong. Kenapa? Sudah memastikan untuk kedepannya kita masih hidup. Nah, ini memang ya, kalau mengaji tasawuf tu memang tak ada lagi. Kalau ulama tasawuf tu habis dia. Hari ini tak ada lagi simpanan-simpanan tu, tak ada lagi. Makanan-makanan tu tak ada. Hari ini dapat, habis keseluruhannya. Nah, ini yang ditiru oleh para ulama hadis ini. Masyabi'a alu Muhammadin. Tak pernah. Kalau Nabi hari ini kenyang, kalau disimpan Nabi, besok Nabi masih makan. Tapi Nabi tak ada menyimpan makanan. Dapat hari ini, habis. Nabi bagi. Berlebih, Nabi bagi ke kawan-kawan yang tinggal di ahli sufah yang sekitar 70-an orang. Makanlah orang-orang ahli sufah. Besok lain lagi ceritanya. Nah gitu. Itu Nabi, Ustaz, awak nak Nabi loh. Awak Nobi katanya. Ya betul, tapi yang kita tiru siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapa saja manusia, siapa saja makhluk Allah, min dabbatin, yang hidup di muka bumi ini sudah Allah tentukan rezekinya. Cuman kadang kita agak risau. Risau ya karena syahwat dia jugalah. Syahwat dan syaitan. Besok apa nak dimakan ini? Kadang perut dah makan tadi jam 9. Cuma setelah selesai Jumat itu terbiasa kita untuk makan. Setelah Jumat itu pun perut ni kadang berbunyi juga dia. Padahal tadi baru makan. Itu kerja nafsu tu. Padahal tadi makan. Biasa ya, ketak makan kita dari pagi tak makan, ba'da Jumat baru makan. Ini ada orang ngajak kita makan jam 10 sebelum Jumat kita makan. Tiba setelah Jumat itu biasanya perut ini diisi. Sekarang tak diisi lagi karena tadi jam 10 sudah makan. Rupanya meminta dia, berbunyi dia. Itu parahnya. Jadi otomatis akal kita pun ingin makan. Jadi kita waktu di kuliah dulu, ya ingin mencoba berhemat lah, karena segalanya mahal waktu itu. Ya kita pun dapat beasiswa, dapat kiriman dari kampung tu. Ya kadang cukup, kadang tidak. Ada kawan-kawan juga tak cukup. Kami coba hemat. Apa hematnya? Makan nasi itu sekali saja dalam satu hari. Itu kami coba. Jadi paginya makan full, namanya full ta'miyah. Itu enak sekali itu. Full tu kacang, ta'miyah, gandum yang dihancurkan itu kemudian dibuat pakai roti. Agak hemat Pak, hemat sekali. 50 pon itu dapat ish itu, khubz itu tinggi 1 meter ada tingginya dapatnya. Memang orang Arab makannya roti itu sekali makan itu sarapan tu 15. Kita 2 dah kenyang. Dah kenyang, 2 dah kenyang. Orang tu 15, makanya sekali beli itu pakai goni mereka belinya. Itu habis sehari itu, panas-panas lagi. Namanya aish, namanya khubz. Jadi kami cobalah untuk berhemat waktu itu. Tahannya cuma 1 minggu, habis tu nak ada, dah loyo lagi kawan-kawan. Jadi kami makannya malam saja. Jadi yang kita jumpa dengan nasi malam ni kan kita pakai piket lah waktu itu, tinggal di kos-kosan lah kami di apa waktu itu di apartemen itu. Jadi pagi gitu kita makan. Siang itu kita coba dengan buat apa namanya ini, kalau orang Arab itu musbilaban namanya. Musbilaban, kadang rusbilaban. Nasi tapi dimasak pakai susu. Itu namanya rusbilaban. Enak juga. Kenyang juga dia. Kadang kami ganti dengan musbilaban. Pisang pakai susu. Di sana susu kan mudah membelinya dan murah juga harganya. Malam nanti makan pakai nasi. Ya rupanya tidak bisa. Kita siang tu meminta nasi. Jadi
mindset kita ini pokoknya siang terus makan nasi. Jadi akhirnya bisa cuma 1 minggu aja. Jadi kata kami ke abang waktu itu sini, bang nak tolak dah bang, alah tu abang kata kawan-kawan. Jadi macam mana? Biarlah nasi walaupun telur bulat tu dikorek 2. Bayangkanlah dapat macam itu. Ya, waktu tu sudah mulai krisis lah Mesir waktu itu, dan kita pun begitu. Jadi biarlah nasi. Itu hebatnya orang kita ni, nasi sepiring tu. Telur ayam separuh ini habis nasi sebanyak itu tu. Kalau bahasa Cunya buntiu-untiu makannya tu ambillah seketik pakai cabai tadi, tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Rasulullah Nah, habis dapat hari itu habis, nak dibagikan. Jadi tidak ada menyimpan makanan. Maka kata Sayyidah Aisyah, "Masyabi'a alu Muhammadin." Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad, ya, termasuk Nabi Muhammad, anak istri cucu, min khubsin, daripada makanan yaumaini mutatabi'aini hatta qubida, 2 hari yang berturut-turut sampai Nabi pun meninggal dunia. Sampai Nabi meninggal dunia tidak ada tidak pernah menyimpan makanan dan tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat 3 malam. 3 malam sampailah Nabi meninggal dunia. Saya mendapat info Syekh Abdul Wahab Rokan macam tu juga dulu. Ada yang menyampaikan Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan yang bermakamkan di Basilam. Beliau gitu juga. Ada orang kampung setiap hari mengantarkan makanan berdulang-dulang. Berjambu-jambu itu yang mengantarkan makanan 1 dulang, 2 dulang, mungkin beliau makan. Beras juga, orang bernazar, orang berzakat beras. Pokoknya dalam setiap hari itu adalah dapat 3 sampai 10 goni beras. Itu tidak ada beliau simpan, beliau bagikan. Jadi beliau tulis di sana, antar ke rumah si anu, antar ke rumah si anu, antar ke rumah si anu. Jadi di rumah itu tak ada makanan. Nah, begitu para ulama dahulu kita perhatikan khidmatnya, perhatiannya kepada masyarakatnya. Jadi ada orang miskin, antar ke rumah si anu, antar ke rumah si anu. Saya pernah nampak masyaikh waktu di Mesir dulu, Syekh Saifuddin, anak daripada cucu daripada Syekh Amin Kurdi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Saya pernah melihat orang-orang fakir tu antrian tu setiap Kamis malam Jumat. Antrian orang-orang miskin tu, antrian itu tu. Jadi ketika antrian tadi itu dapat minyak, dapat beras, dapat sembako, kemudian dapat uang 100 pon ketika itu, Junaih Mesir. Dapat 100 pon, dapat 100 pon, dapat 100 pon. Jadi ada yang membagikan tidak beliau, ada orang lain. Jadi ada yang protes ini, kami ni kok enggak dapat, kami ni dari suku itu, kami jauh datang ke sini, kami kok tak dapat. Jadi katanya, kalian tu kan orang-orang kaya, kami kok tak dapat. Akhirnya tak dikasih, memaksa dia. Jadi waktu itu nampak oleh saya, jadi akhirnya diberi oleh Syekh, tapi tidak berupa sembako tadi, diberi uang dan dia pergi. Jadi banyak masyayikh kita yang tabarruat seperti itu min ahlil khair. Tapi minggu yang lalu hari Sabtu itu saya kan balik dari sini langsung ke Jakarta, itu rekaman di iNews TV, itu kita diminta berkomentar. Saya diminta mengomentari 4 minit. Ustaz Kiai Khalil Nafis dari MUI diminta berkomentar 4 minit tentang ada video. Di video itu dia membawa 2 orang pengemis, satu laki-laki yang pura-pura buta ditemani oleh seorang perempuan, kemudian meminta-minta. Jadi ada yang mengikuti, berjam-jam diikuti. Ternyata setelah dia mengemis itu, tongkat dia tadi itu dia nak bisa dilipatnya dan masuk dia ke mobil mewah berdua nih. Mobil mewah. Ada 2 kasus itu. Ada satu lagi yang datang dia ke rumah makan, minta. Kemudian dijemput oleh ada mobil yang standby menjemputnya. Jadi masuk orang di kursi belakang. Berbeda dengan yang tadi memang dia yang mengendarai. Bahkan marah dia ke orang yang merekam itu. Ketahuan ya, marah-marah, ribut dia.
Jadi rupanya itu tuh sudah menjadi profesi lah bagi mereka. Jadi kita diminta mengomentarinya 4 minit, Kiai Khalil Nafis diminta dikomentari video itu 4 menit. Nah ini, jadi kadang berburuk sangka kita kepada pengemis ini. Macam mana ya? Memang keadaannya seperti itu yang nampak oleh kita. Berhusnuzan kita, karena nyambung. Kadang bahkan herannya kita pada malam tuh, kalau kita duduk ngopi di di kedai-kedai kopi, kedai-kedai warung makanan, kalau malam hari lah kita duduk, itu per 5 menit datang, per 5 menit datang, per 5 menit datang. Dan kita tak tahu entah di mana, entah siapa orangnya, entah pandai baca Quran entah tidak, entah salat entah tidak. Itu kadang tayyul muslim entah tidak. Jadi itu yang kita agak khawatirkan begitu. Ya, baginda Rasulullah SAW maka marah Nabi kepada orang yang meminta-minta. Marah. Ya, baginda Nabi datang, sahabat minta sekali saja, sahabat ini besoknya tak ada lagi. Sekali lagi dikasih Nabi, pergi besoknya dibelikan alat oleh Rasulullah, disuruh dia berusaha. Nah gitu nih. Maka jangan kita minta-mintakan kita jadi pengemis, jangan. Ketika kita pun Allah takdirkan miskin, ya sabar, ya tidak harus kita mengeluh sana sini. Hadis berikutnya an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha kanat taqul. Urwah, hadis daripada Sayyidina Urwah. Urwah ini lahir di zaman Sayyidina Utsman. Ini termasuk 7 tokoh ulama Madinah tabi'in. Berarti kalau tabi'in dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, maka disebut dengan tabi'in. Dia ni ponakannya Sayyidah Aisyah, anak dari Asma. Asma itu menikah dengan Zubair bin Awam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, lahir anak, satu Abdullah, satunya ada namanya Urwah. Jadi Urwah ni bukan sahabat Nabi tapi tabi'in, lahir di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Urwah ni mengaji kepada bibinya, bibi atau tante itu, kakak adik omak awak, makcik kita lah, gitu ni. Urwata qala an Aisyah. Jadi Urwah mendengar hadis ni daripada bibinya, daripada tantenya, makciknya. Siapa itu? Sayyidah Aisyah. Urwah ma'ruf, ulama di zaman tabi'in, ahli Madinah, di Madinah 7 ulama. Yang paling ternama itu adalah Urwah. Maka Imam Az-Zahabi meletakkan tabaqatus saniyah, meletakkan nama Urwah ini dalam rijalul hadis, itu termasuk yang tertinggi. Karena beliau dekat dengan Sayyidah Aisyah dan akhlaknya bagus sekali Urwah ini. Urwah ini ulama yang terkenal. Ya, masuk dia ke kebunnya, sampai keluar dari kebun itu baru dia berhenti membaca surah Al-Kahfi. Ada ayat wa idz dakhaltal jannata ka qulta masyaallah in tarani ana aqalla minka malana, bukan apa di dalam ayat itu, idz dakhaltal jannata qulta masyaallah la haula wala quwwata illa billah, bukan in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Itu diulang-ulang terus masuk kebun tadi. Ada mengatakan satu riwayat 39 kali, ada sampai 60 kali dia baca, baru dia keluar berhenti membaca ayat itu. Jadi sambil mencabut rumput, ayat itu yang dibaca oleh Urwah. Urwah ni masya-Allah luar biasa. Ketika beliau disuruh datang ke Damaskus, Syria. Madinah, Syria, Damaskus cukup jauh. Di sana di zaman kekhalifahannya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik jadi khalifah ketika itu. Disuruhlah datang, diundang datang Urwah ke sana. Karena Urwah seorang ulama, maka dimintakan fatwanya untuk datang ke sana. Sampai di jalan luka kaki Urwah, telapak kakinya. Dia mengatakan telapak kaki yang kiri. Ini amputasi sudah ada di zaman tabi'in, inilah dia. Luka kaki Urwah ni dibawa berjalan terus, kan jauh itu, Madinah jauh. Akhirnya tambah besar, tambah naik dia ke atas dan membusuk sampai ke betis daripada Urwah.
Akhirnya Urwah masuk Damaskus itu tidak lagi berjalan kaki, tapi sudah ditandu Urwah. Urwah sudah ditandu ketika masuk Damaskus. Sampai ke Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kaget Walid. Kata Khalifah, kenapa kaki engkau ya Urwah? Kenapa ya ini? Kata Urwah, kakiku ini sakit. Dikumpulkan seluruh dokter-dokter yang hebat oleh Khalifah ketika itu di Damaskus, mencek apa sebenarnya sakit yang dialami oleh Urwah ni. Ya mungkin diabetes dikit lah, mungkin. Karena dia berjalan terus. Akhirnya keputusan dokter waktu itu diamputasilah kaki Urwah. Kaki Urwah ni memang Masya Allah luar biasa, tabah sabarnya Urwah ini. Dia amputasilah. Jadi keputusan amputasi. Bagaimana Urwah? Urwah mau. Okey, siap. Urwah pun menerima. Paslah di hari akan amputasi, kata dokter, sebelum amputasi minumlah obat ni dulu. Obat itu apa? Obat bius. Agar nanti ketika dipotong tak terasa sakit. Tapi obat ni, yang namanya obat bius tu pasti untuk hilang akal kita lah terlebih dahulu. Hilang akal. Kita tertidur, akal kita hilang, barulah mereka kerjakan amputasi ini. Urwah tak mau. Kata Urwah, seumur-umur hidupku aku tak pernah lalai kepada Allah. Takkan mungkin kakiku ini bisa menyebabkan aku tidak sadarkan diri, kemudian aku tak mengingat Allah. Jadi bagaimana kata Khalifah? Aku tak mau minum obat ni, kata Urwah. Kata dokter, tak bisa, tak tahan bapak sakitnya pak. Apa cara Urwah? Kata Urwah, izinkan aku sedang melaksanakan solat, ketika itu kalian amputasi kakiku. Masya Allah. Memang kalau para tabi'in, para salafus salih itu, solat itu khusyuk, tak terasa sakit, saking khusyuknya. Sayyidina Umar ditambah oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi dari belakang. Ketika solat, tak ada terasa, ketika salam baru tumbang beliau. Siapa lagi? Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi dalam salat. Banyak para sahabat Nabi dibunuh dalam salat, tapi salat tetap selesai sampai akhir. Kenapa? Tak terasa sakit. Begitu lezatnya untuk bermunajat, bermuamalah dengan Allah. Jadi kata Urwah, boleh, tapi amputasi kaki ketika aku salat. Salat Urwah dalam keadaan duduk, kaki pun ia hamparkan ke hadapan sedang salat. Memang betul, Masya Allah, tak ada sedikit pun terasa oleh Urwah kakinya itu dipotong. Padahal diambil yang bagian sehatnya itu. Dalam riwayat itu diambil bagian sehat. Ya kan memang seperti itu orang memotong kaki itu. Ya, diambil bagian sehat. Dulu di zaman itu kita baca dalam kajian fikih, itu untuk membunuh sel itu supaya tak lagi mengalir darah itu disiram dengan air panas. Jadi setelah diamputasi, disiram dengan air panas sehingga dia darah tadi itu mati dia. Ya dulu mana ada secanggih hari ini obat. Sekarang ada untuk menghentikan darah apa segala macam. Dulu tak ada. Sama air panas. Begitu juga orang yang orang yang dikisos itu. Dalam fikih disebutkan salah satu syaratnya itu mesti harus disediakan minyak panas dulu. Jadi setelah dipotong tangannya, langsung dicelupkan ke minyak tadi. Sehat. Gitu dulu hukumannya. Baca kitab-kitab fikih zaman dulu seperti itu. Itulah sakit juga. Tambah ke situ tu ya tambah tak stres lah sakit gitu. Jadi itu cara mengeringkannya. Akhirnya setelah selesai amputasi tadi, beliau pun selesai salat. Beliau tengok, alhamdulillah, kata beliau, indi arba'atul ajza, aku punya anggota tubuh yang 4, 2 kaki 2 tangan, tapi hari ini alhamdulillah Allah berikan 3. Allah ambil 1, tapi lebih panjang waktu sihatku dibandingkan dengan yang 1 ini. Kemudian dia tengok kakinya tadi, dilihatkan kaki yang dipotong tu. Sudah di atas betul. Apa katanya? Ya Allah, kata Sayyidina Urwah, kakiku ini tidak pernah aku langkahkan ke maksiat sekalipun. Datang Khalifah Walid bin Abdul Malik menjenguk, kata Khalifah Walid bin Abdul Malik, tak pernah seumur-umurku aku melihat orang yang ketika dia beramputasi ini dengan melaksanakan salat tanpa minum obat pingsan atau obat tak sadarkan diri, dan tak pernah pula aku melihat orang yang sesabar daripada Urwah. Sehari 2 hari ketika itu dapat info Urwah,
putra kesayangannya. Dia punya 7 orang putra. Putra kesayangannya kecil baru meninggal dunia. Disebabkan bermain-main dengan kuda, kemudian disepak oleh kuda. Awak sedang sakit, dapat info anak meninggal dunia di Madinah. Apa itu? Nak pulang, macam mana nak pulang ni? Belum sehat lagi. Akhirnya terucap juga di depan Walid bin Abdul Malik kata-kata yang dikeluarkan oleh Urwah. Alhamdulillah, kata Urwah, aku memiliki 7 orang anak dan Allah ambil 1 dan Allah tinggalkan 6. Jadi tambah simpatik khalifah. Kata khalifah, memang tinggi ujian engkau, tapi tinggi pula sabar engkau. Kata khalifah kepada Urwah banyak manaqib daripada Urwah. Pokoknya beliau ni ulama besar Madinah di zaman tabi'in. Beliau meninggal di usia 70 tahun meninggal dunia, dan sudah banyak para ulama mengaji kepada beliau, termasuk Abi Zinad, guru Imam Bukhari, guru daripada guru Imam Bukhari, mengaji ke beliau. Itu jalur daripada jalur Urwah. Kita perlu tahu kita nama-nama orang-orang solehin, orang-orang yang bintangnya di zamannya. Setelah itu barulah zamannya Imam Syafi'i, Imam Malik dulu, Imam Abi Hanifah. Setelah itu zaman Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Setelah itu barulah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya para a'immatul muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan sebagainya. Apa kata Urwah? An Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul. Urwah berkata daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala annaha kanat taqul wallahi, dikatakan wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ilal hilalin thumma ila hilalin thumma ila hilalin thalathah ahillati fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Qultu ya khalatun fama kana ya'ishukum? Qalatil aswadan at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam jiranin minal ansar wa kanat lahum manayihun wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Qala, kata Urwah, alhamdulillah, kanat taqul wallahi, kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah. Ya Allah, kita sombong kita ini. Tengok apa kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidah Aisyah, ya ibna ukhti, hai anak saudari perempuanku, kata Sayyidah Aisyah kepada Urwah, hai ponakanku, wallahi demi Allah, in kunna lananzuru ila hilalin thumma ila hilalin, kalau engkau melihat kepada bulan, kemudian kepada bulan, kemudian kepada bulan 3 kali. Maksudnya la tibo bulan sabit, tibolo bulan sabit cile, tibolo bulan sabit 3 kali. Ahillatin fi syahraini, sampai 3 kali. Bahkan bulan sabit tadi, bulan untuk sabit tadilah sampai 3 kali dia pada 2 bulan. Wa uqidu, kata Sayyidah Aisyah, ma uqidu fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattun. Tidak ada di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan api sedikit pun. Maksudnya tidak ada berasuk dapur 2 bulan namanya. 2 bulan namanya tak ada masak. 2 bulan namanya tak ada periuk kuali apa kompor Nabi hidup di rumah. 2 bulan namanya. Kata Sayyidah Aisyah. Kemudian narun qatun qultu, kata Urwah, ya khala, hai bibi, fama kana ya'ishukum? Terus dengan apa kamu hidup? Dengan apa Nabi dengan keluarga Nabi hidup 2 bulan itu? Tak ada masak, di dapur pun tak ada yang akan dimasak, api kompor pun tak ada masak. Bagaimana kita hidup? Kata Urwah. Ini Urwah bertanya kepada bibinya Sayyidah Aisyah, karena Urwah tak jumpa dengan Rasulullah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, aswadan,
ada 2 benda saja yang membuat kami hidup dalam 2 bulan itu. Mana dia? At-tamru wal ma'u. Tamru, tamar, kurma. Wal ma'u, air. Itu saja. Kurma, air. Kurma, air. Tak ada makan nasi, tak ada makan roti, tidak ada makan daging. 2 bulan namanya. Kecuali kata Sayyidah Aisyah, ada sekali-kali kana li jirani minal ansar. Nabi punya tetangga orang Ansar. Orang Ansar asli penduduk Madinah, dan dia punya manayih. Manayih ni kambing yang bisa diambil daripadanya air susunya. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Dan diambilnya air susu kambing tadi, diantarlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasqina, dan itulah kami minum. 2 bulan namanya Pak. Baginda Nabi kita sekeluarga tak ada berasap dapur. Tak ada yang akan dimasak, tak ada yang akan dinikmati. Jadi makannya kurma air, kurma air, kurma air. Ini yang menyebabkan Imam Malik menangis terisak-isak ketika berbuka puasa di bulan Ramadan. Imam Malik ni kan tak pernah meninggalkan Madinah. Guru Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, yang disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam yang selalu menetap di Madinah, tak pernah keluar dari Madinah Imam Malik kecuali pergi haji saja. Pergi haji itulah keluar Imam Malik dari Madinah. Selebih daripada itu tak pernah. Saking setianya dia dengan baginda Nabi SAW. Padahal Imam Malik kan tak berjumpa dengan Nabi, tapi setia dengan makamnya Nabi SAW. Setiap hari Imam Malik berada di samping makam Rasulullah, membacakan hadis. Itulah dalam kitab Muwatta. Suatu ketika akan berbuka puasa di bulan Ramadan, ni jemaah banyak ni, murid ramai. Imam Malik duduk menunggu waktu berbuka. Ketika waktu berbuka sudah mulai masuk, Imam Malik belum sempat berbuka sudah menangis. Bukaan syadidan, menangis sekuat-kuatnya. Seluruh yang hadir itu menyaksikan. Kenapa? Ada apa dengan guru? Menangis Imam Malik. Didatangi oleh murid, kenapa Tuan Guru? Ada apa Tuan Guru? Tak bisa Imam Malik berbicara. Tak sanggup Imam Malik berbicara ketika itu. Para hadirin, murid-murid senior pun melihat Imam Malik. Kenapa Imam Malik? Akhirnya para sahabat-sahabat Imam Malik yang ngaji dengan Imam Malik pun ikut menangis. Setelah itu tak juga bisa. Ini belum jadi makan, ini belum jadi minum, belum jadi berbuka. Ditanya kepada Imam Malik, belum bisa. Imam Malik menjawab belum bisa. Akhirnya ditenangkan oleh para sahabat Imam Malik dengan murid-muridnya. Kemudian ketika itu Imam Malik pun berbuka, kemudian salat maghrib. Kemudian setelah itu Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik, aku tidak tahan, kata Imam Malik, malu aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbuka di tempat ini, Nabi melaksanakan puasa di tempat ini, kemudian Nabi sahur berbuka di tempat ini, tapi hidangan tidaklah seperti hidangan yang kita ada hari ini, kata Imam Malik. Imam Malik ulamaul a'zam, ulama hadis dunia ketika itu adalah Imam Malik. Tentu para murid memperlakukan guru dengan mewah, hidangan-hidangan di depan itu. Kata Imam Malik, aku malu, besok jangan ada ini lagi di hadapanku, kata Imam Malik. Nabi berbuka puasa, Nabi sahur bahkan cuma dengan kurma dan air saja. Jadi Imam Malik sadar, datang zuk rasa ke Imam Malik itu, wah, begitu malunya dengan Rasulullah, begitu malunya dengan Nabi. Nabi tak ada yang makan, kita enak hari ini nih. Di tempat itu pula, itu bagian daripada su'ul adab kepada Nabi SAW. Begitu para ulama menjaga adabnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hari ini bagaimana kira-kira membuang makanan? Jangan. Kalau rasa-rasanya tak akan habis, sisakan terlebih dahulu. Jangan kita makan, berikan ke orang, bagi ke orang. Kira-kira banyak, bagi ke orang. Jangan kita membuang. Fakir, hati-hati orang-orang fakir itu menjadi sedih ketika kita membuang makanan. Maka salah satu dalam kitab Ta'limu Ta'lim, itu kitab yang bagus sekali. Ada terjemahan karang Imam Zarnuji. Ta'limu Ta'lim, adab-adab daripada seorang penuntut ilmu dan seorang alim. Ulama itu di dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu, para ahli ilmi itu dilarang untuk makan makanan di pasar. Dilarang makan makanan di kedai makanan.
Kenapa? Itu penyebab salah satunya. Dengan sedihnya hati orang fakir, dengan ibanya hati orang fakir melihat kita makan itu, maka Allah hijab doa-doa kita. Tidak jadi Allah kabulkan doa-doa kita, disebabkan karena mereka hatinya sedih. Maka kalau ingin makan jugalah kita di rumah di kedai, carilah yang agak tertutup sedikit. Ya, carilah yang enggak tutup sedikit. Kalau orang fakir lewat, khawatir kita ibah hati mereka. Ibah hati mereka, terhijab doa kita. Kita tak jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Kita beli durian, because sampahnya tak pula di samping pagar tetangga tadi tu. Anak tetangga aku lah mau minta durian kaya amaknya. Cuman ada piti. Belum ada duit. Ayoklah ma beli durian ma. Ayoklah ma beli durian. Tiap hari itu saya. Nanti lah nak siap gajian. Gaji amak tadi lebih pula kena potong. Jadi apa lagi? Nah, kalau kita akan bawa juga pulang, bersiap kita untuk membagi kepada jiran tetangga. Kalau enggak, ya cari tempat yang sunyi. Kedamutan nak ke mana, bentang tikar di sana, makanlah kita di sana. Itu dia. Jadi memang terasa itu, terasa sekali, apalagi waktu kita mondok dulu. Kalau kita waktu mondok ustaz tu bebas dia, ustaz lah namanya, tentu bebas keluar masuk dia. Itu pas masuk tu ya bawanya durian, bawanya itu hati kita mak cuba dan pulang kampung pasti dia makan durian jadi amak tentunya. Itu dah. Itu kau tahu ustaz tu tentu mohon maaf lah kata ustaz tu itu kata. Jadi kita harus merasa kita posisikan pada posisinya, letakkan ya sesuatu pada tempatnya. Jadi ini hadis kajian kita bahawa Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda Nabi tak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Nabi tak pernah menyimpan makanan. Kemudian hadis ini juga mengatakan kepada kita, Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Urwah bahawa pernah 2 bulan tidak hidup api di rumahnya, tidak ada memasak suatu apapun di rumahnya kecuali dia makan cuma dengan kurma dan air saja. Hadza wabillahi at-taufiq. Setidaknya hadis ini memberikan ibrah kepada kita. Yang kaya janganlah sombong, yang sedang diuji oleh Allah sabarlah. Jangan sampai kita mengeluh dan jangan pula sampai kita ingkar kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعملا صالحا وعدا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.